Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bisa kembali beribadah pada hari ini dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan memberi kita hikmat dan kekuatan untuk kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Stop and Think, pikiran kita dan masalah kita. Tentu yang namanya kehidupan tidak lepas dari masalah. Tetapi fokus hidup kita di dalam Tuhan bukanlah masalah kita, namun pembaharuan pikiran kita. Apapun masalahnya, sebesar dan sesulit apapun itu, hal pertama yang harus diubah bukanlah masalah kita, tetapi pikiran kita. Puji Tuhan kalau Anda dan saya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tetapi tanpa pembaharuan pikiran, percayalah kita akan kembali terjerat ke dalam masalah yang sama. Karena akar dari segala masalah kita adalah pikiran kita yang salah. Anda dan saya tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran yang sama ketika kita membuatnya. Albert Einstein berkata, definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama dengan pikiran yang sama, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Karena itu, pastikanlah Anda dan saya menyadari kebenaran ini. Hal pertama yang harus dibenahi lebih dahulu bukan masalah kita, tetapi pikiran kita. Oleh sebab itu, Anda dan saya harus menyadari bahwa ada dua jenis pikiran. Yang pertama adalah pikiran yang dikuasai masalah, dan yang kedua adalah pikiran yang menguasai masalah. Jangan biarkan masalah Anda menguasai pikiran Anda. Jika Anda membiarkan masalah Anda menguasai pikiran Anda, maka Anda akan mengalami yang namanya kepanikan, takut, depresi, bahkan putus asa yang pada akhirnya akan membawa Anda kepada kematian. Namun pastikanlah bahwa pikiran Anda dapat menguasai masalah Anda. Jika pikiran Anda dapat menguasai masalah Anda, itulah yang akan membuat Anda dapat tetap tenang, berpikir jernih, dan melihat solusi di tengah masalah yang sedang terjadi. Pecundang atau pemenang. Yang membedakan pecundang dan pemenang bukanlah masalahnya, namun pikirannya. Pecundang membiarkan masalah mempengaruhi pikirannya, tetapi pemenang justru sebaliknya. Dia bisa menguasai pikirannya untuk tidak dikuasai oleh keadaan. Oleh sebab itu, apa yang harus diubah lebih dahulu? Bukan masalahnya, namun pikirannya. Itulah hal terpenting yang Anda dan saya harus sadari. Yang harus diubah pertama kali bukanlah masalah kita, tetapi pikiran kita. Anda dan saya harus mengalami pembaharuan pikiran, perubahan pikiran yang saya sebut dengan transisi pikiran. Dari pikiran yang dikuasai masalah kepada pikiran yang menguasai masalah. Dari pikiran seorang pecundang kepada pikiran seorang pemenang. Perhatikan baik-baik bagian berikut ini. Ini adalah transisi dari pikiran kita. Yang pertama, masalah kita menguasai pikiran kita. Kita takut, kita panik, kita khawatir. Tetapi Anda harus belajar stop and think. Jangan biarkan pikiran Anda, perasaan Anda hanyut terbawa oleh masalah Anda. Ketika Anda memutuskan untuk stop and think, Anda memposisikan pikiran Anda sejajar dengan masalah Anda. Anda mulai mempertanyakan, mengapa saya mesti takut? Mengapa saya mesti khawatir? Anda mulai belajar melihat masalah Anda secara objektif. Lalu baru tahap yang ketiga, Anda bisa menguasai masalah Anda. Pikiran Anda harus Anda perkuat, sehingga pikiran Anda tidak dikuasai masalah, tetapi pikiran Anda menguasai masalah. Pada tahap itulah Anda akan melihat jalan keluar. Anda bisa melihat solusi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Itu adalah pikiran yang bisa menguasai keadaan. Ketika Anda bersyukur, ketika Anda bersukacita di tengah masalah Anda, pada saat itulah pikiran Anda menguasai masalah Anda, dan Anda akan melihat jalan keluar yang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Karena itu saudara, yang terpenting bagian kita yang harus kita lakukan sebelum kita bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita adalah kita harus belajar menguasai pikiran kita untuk tidak dikuasai masalah tetapi oleh firman Tuhan. Daud banyak mengalami peperangan dalam hidupnya, tetapi ada satu bagian terpenting yang menjadi titik balik hidup dia ketika dia mengambil waktu selah, stop and think. Apa itu selah? Diam, dengar, percaya. Anda diam di hadapan Tuhan, Anda dengar suara Tuhan, dan Anda mempercayai perkataan Tuhan. Diam, dengar, percaya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mensejajarkan, menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus, sehingga kita tidak dikuasai oleh persoalan kita, tetapi kita dapat menguasai persoalan kita. Dan saya percaya Tuhan menentukan Anda dan saya terlahir sebagai seorang pemenang. Amin. Katakan sama-sama, saya lebih dari pemenang. Yes. Yang pertama adalah diam. Katakan sama-sama, diam. Ya, berapa banyak di antara kita ketika kita menghadapi persoalan yang begitu menekan kita, yang begitu menghimpit kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut, mungkin akan masa depan kita, atas pergumulan pernikahan, keuangan, kesehatan kita menjadi panik. Ya, yang pertama-tama saudara, jangan panik. Ya, kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah kita. Tapi ketika kita panik, itu akan membuat masalah kita menjadi lebih besar dan membuat jiwa kita, hati kita makin ciut, makin down, saudara. Ketika kita melihat seseorang yang sedang tenggelam, saudara, di tengah lautan atau di tengah kolam berenang, ya tentunya kita ingin menolong dia. Dan apa yang akan kita lakukan ketika kita ingin menolong orang yang sedang tenggelam, saudara? Orang yang tenggelam ini harus tenang. Semakin dia bergoyang-goyang, saudara, bergerak-gerak, dia akan semakin tenggelam. Dan orang yang menolong orang tenggelam ini pun juga akan bisa tenggelam. Ya, sampai ada yang harus dipukul lebih dulu, dibuat pingsan dulu, sehingga pada waktu ditolong orang yang tenggelam ini diam, tenang, baru bisa digendong, baru bisa ditolong. Saudara, tahukah Anda, di dalam persoalan-persoalan hidup kita, bagaimana kita belajar? Yang pertama adalah jangan panik, saudara, tenang, diam, saudara. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Ya, kata selah di sini artinya tenang, diam sejenak. Ya, kita belajar sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saya biasanya, saudara, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tergoncang, ya saya juga bisa mengalami satu tekanan yang dimana kita bisa down. Serohani-rohaninya kita, sekuat-kuatnya kita bisa menghadapi masa-masa yang lemah. Ya, namun di tengah situasi yang membuat saya lemah, saya down, ya saya kehilangan semangat, saya belajar diam. Ya, saya belajar tenang. Dan saya bertanya, Tuhan, kalau Tuhan ada di posisi saya, apa yang akan Tuhan lakukan? Ketika saya diam, di situ saya bisa menghadapi masalah saya dengan cara yang sangat berbeda, saudara. Yang membuat saya akhirnya bisa melihat bahwa di hadapan saya ada kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan siapkan bagi saya. Ya, diam. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kita akan sama-sama belajar, saudara, di tengah masalah demi masalah yang kita sedang hadapi, di hadapan Tuhan kita belajar diam. Jangan banyak omong, saudara. Ketika Anda banyak ngomong, Anda tidak akan pernah mendengar Tuhan berbicara. Namun ketika Anda diam, Anda bisa mendengar Tuhan berbicara. Tanpa sadar, dengan mulut ini kita membesar-besarkan masalah kita, saudara, di hadapan Tuhan yang maha besar. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara dan saya harus ingat bahwa kita adalah raja walinya Allah. Tidak ada raja wali tewas di tengah badai, saudara. Yang ada, raja wali itu semakin terbang tinggi di tengah badai. Ketika kita, saudara, menghadapi masalah kita dengan diam, dengan tenang, kita tidak akan pernah tergoncangkan, saudara. Ya, kekuatan kita akan semakin kokoh di dalam Tuhan, saudara. Tapi ketika kita panik, ketika kita gusar, kita khawatir, kita takut, saudara, kita akan semakin lemah, saudara. Kita belajar menghadapi setiap masalah kita.
Ketika kita berani menghadapi setiap masalah kita, maka Anda dan saya akan semakin kuat. Saya percaya hari ini saudara, Tuhan sedang melatih Anda dan saya untuk terbang tinggi bagai Raja Wali. Mazmur 3 ayat 1-2, kita akan bersama-sama belajar dari Daud saudara. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Di sini kita tahu sama-sama ceritanya bagaimana Absalom anak Daud ingin membunuh Daud. Bayangkan saudara, kalau anak kita mau membunuh kita. Tapi puji Tuhan, di tengah kondisi kalut, di tengah kondisi panik saudara, Daud selah. Daud menenangkan hatinya, dia diam. Dan apa yang terjadi saudara di Mazmur 3 ayat 3-4? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Apa yang terjadi saudara ketika kita menghadapi badai hidup kita di saat kita diam dan tenang? Wow, kita belajar seperti Daud. Sekalipun anaknya ingin membunuh dia, tapi dia bisa melihat Tuhan yang besar. Dia berkata bahwa Tuhan perisai yang melindungi aku. Anda mau mendapatkan perlindungan dari Tuhan, diam, tenang, jangan banyak ngomong saudara. Ya, belajar tenangkan hatimu. Di tengah badai hidupmu sekalipun, tenang, selah. Saudara belajar arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Saudara nyanyikan puji-pujian, saudara berbahasa roh, saudara menyembah Tuhan. Saya percaya cara pandang Anda menghadapi masalah Anda pasti akan berubah. Ya, lalu apa yang terjadi saudara dampaknya? Ketika Daud tenang, Daud melihat kebesaran Tuhan dan menjadikan Tuhan perisai, perlindungan bagi hidupnya. Mazmur 3 ayat 5-8 berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Daud memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan, dia diam, dia tenang, dia selah saudara. Wow, Daud dapat membaringkan diri lalu tidur. Dia berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang yang konseling kepada saya, mereka berkata, aduh Bu Sandy gimana caranya? Saya gak bisa tidur. Saya gak bisa Bu, saya padahal sudah minum obat tidur pun, obat penenang pun, tapi saya masih gak bisa tidur. Ya, kenapa saudara? Sampai akhirnya persoalan dan masalah saudara menekan jiwa saudara. Karena saudara fokus kepada masalah saudara. Akhirnya saudara tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Ya, masalah saudara sebesar apapun saudara, percayalah saudara. Ya, libatkan Tuhan. Ya, tenangkan hatimu, jangan panik, percayalah. Tuhan sanggup menolongmu. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Percayalah saudara. Ya, diam. Ya, dan saudara tenangkan hati saudara. Saudara pasti bisa tidur nyenyak. Saudara bisa melihat Tuhan bekerja di tengah badai hidup saudara. Ketika Anda panik, masalah Anda akan tambah besar, masalah Anda akan tambah berat. Tapi ketika Anda diam, ketika Anda tenang, Anda akan melihat masalah Anda akan menjadi lebih ringan dan Anda bisa hadapi dengan kekuatan Tuhan. Setelah diam, langkah yang kedua adalah dengar. Apa yang Anda dengar mempengaruhi pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan Anda yang pada akhirnya akan menentukan hidup Anda. Ada satu kisah yang menarik, yaitu tentang seorang perempuan yang selama 12 tahun menderita pendarahan dan dia disembuhkan Tuhan. Markus 5 ayat 26 dikatakan perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Terobosan dalam hidup kita dimulai dari apa yang kita dengar.
Seperti wanita yang sudah 12 tahun pendarahan ini. Secara manusia, dia tidak lagi memiliki harapan. Semuanya sudah dihabiskannya. Tidak ada yang membawa faedah. Malah dikatakan keadaannya semakin buruk. Namun di tengah keadaan yang semakin memburuk itu, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang Anda dengar akan mempengaruhi pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan Anda. Sehingga itulah yang menghasilkan mujizat. Itulah yang akan menghasilkan kesembuhan terhadap perempuan ini. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda dengar. Terlebih di tengah kondisi yang sedang berat ini, di tengah kondisi yang sedang sulit ini, saudara. Markus 4 ayat 23-25. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Camkanlah, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Karena siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai telinga untuk mendengar, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kebanyakan orang di tengah-tengah masalahnya tidak punya telinga untuk mendengar. Mereka hanya punya mulut untuk protes, untuk mengeluh, untuk berkeluh kesah. Sehingga apapun yang ada padanya akan diambil. Iblis mencuri banyak hal dalam hidup dia. Dia kehilangan banyak berkat yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Masalahnya adalah seringkali kita tidak memperhatikan apa yang kita dengar dan siapa yang kita dengar. Kita sembarangan mendengar. Anda harus pasang filter di telinga Anda. Pastikan bahwa Anda mendengar hal-hal yang positif, bukan negatif. Anda mendengar hal-hal yang benar, bukan kebohongan. Karena apa yang Anda dengar itu menentukan berkat atau kutuk yang Anda akan terima. Kesembuhan, pemulihan, atau sebaliknya, keadaan Anda tidak akan pernah berubah. Jadi kalau Anda benar-benar ingin mengalami terobosan dalam hidup Anda benar-benar ingin mengalami pemulihan dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu, dalam hubunganmu sebagai suami istri dan juga dengan keluarga, perhatikan apa yang Anda dengar. Apa saja yang kita dengar, saudara? Yang pertama, tentu berita dan informasi. Yang kedua, lagu dan musik. Yang ketiga, pengajaran. Yang keempat, nasihat. Dan yang kelima, cerita atau kisah-kisah. Perhatikan informasi berita apa yang Anda dengar. Perhatikan musik apa yang Anda dengar. Jangan sembarangan dengar musik, saudara. Pastikan Anda mendengar lagu-lagu yang membawa Anda kepada Tuhan. Lagu-lagu yang memberi Anda semangat. Musik yang memberi Anda ketenangan, saudara. Pengajaran. Hari ini Anda mendengar pengajaran, bukan? Mendengar firman Tuhan. Hari ini kita memiliki YouTube. Berhati-hatilah dengan semua yang kita dengar. Pilihlah hamba-hamba Tuhan yang sudah terbukti hidupnya, pernikahannya, keuangannya, bukan hanya sekadar yang pandai berbicara. Karena pengajaran itu mempengaruhi pola pikir kita. Dan juga tolong perhatikan baik-baik film apa yang Anda lihat. Jangan Anda nonton film-film kisah-kisah yang membuat Anda putus asa atau menangis atau mengasihani diri. Ya, saya tidak anti film, saya tidak anti drama Korea, saudara. Tapi tolong perhatikan apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat. Jangan terlarut. Nanti Anda bisa menjadi sama seperti apa yang Anda lihat. Ini peringatan khusus yang Daud tulis dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda ingin hidup Anda berbahagia? Perhatikan siapa yang Anda minta nasihat. Kepada siapa Anda minta nasihat. Pastikan Anda tidak minta nasihat kepada orang yang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena itu menentukan kebahagiaan hidup kita. Ketika saya dan istri mengalami masalah keuangan, kami minta nasihat kepada Pak Juwono. Karena kami lihat hidupnya, pernikahannya, keluarganya sungguh menjadi berkat. Dan dia pernah mengalami masalah yang bahkan lebih besar dari kami. Dan hari ini dia menjadi penasihat bagi keuangan kami. Anda bisa lihat
di salah satu YouTube di Victory Church Indonesia. Anda akan sangat diberkati. Ketika kami punya masalah dalam hal pernikahan, kami minta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan, ya seperti Pak Roni Daud Simeon, yang memang secara pernikahannya terbukti, saudara. Kami punya mentor dalam hal pelayanan. Kita harus punya banyak penasehat yang bisa membimbing hidup kita sehingga kita bisa hidup di jalan Tuhan. Perhatikan kepada siapa Anda minta nasihat. Dan yang paling penting, janganlah kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda harus sortir telinga Anda kepada para pencemooh, saudara. Pastikan bahwa telinga kita hanya mendengar yang baik, yang benar, dan positif, yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu yang akan kita dapatkan, saudara. Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kebanyakan orang terbalik, saudara. Dengar firman Tuhan gak pernah sungguh-sungguh, tapi dengar gosip, dengar berita negatif, sungguh-sungguh hatinya lebih subur kepada berita-berita yang dari dunia ini. Saya ingin Anda dan saya sadar ini. Biarlah hati kita lebih subur untuk berita-berita kebenaran firman Tuhan. Anda harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan lebih daripada sosial media atau berita-berita dunia yang lainnya, saudara. Karena firman Tuhan itulah yang akan menyelamatkan dan mengubah hidup kita. Karena firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu, perhatikan apa yang Anda dengar. Bukan asal mendengar. Pastikan Anda mendengar firman Tuhan sampai firman itu menguasai pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Ingat baik-baik, Tuhan dan firman-Nya itu satu. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda menghormati Tuhan, itu tercermin bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Jangan hanya sekedar mendengar lalu kita lupa. Anda harus mendengar berulang-ulang sampai Anda mengerti, sampai firman itu mengubah pikiran, perasaan, perkataan, dan bahkan perbuatan Anda. Maka Anda akan melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup Anda terjadi lewat firman-Nya yang menguasai pikiran kita. Diam, dengar, dan yang ketiga adalah percaya. Katakan sama-sama, percaya. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, yang mengalahkan dunia adalah iman kita, saudara. Sebesar apapun masalah Anda, selama Anda dan saya punya iman, kita akan dapat mengalahkan dunia. Ya, bahkan Alkitab berkata iman sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan gunung, saudara ya. Nah, apa tanda kita percaya, saudara? Ayo, menurut Bapak Ibu, menurut saudara, apa tanda kalau kita percaya? 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Wow, saudara, ternyata tanda bahwa Anda dan saya percaya adalah kita berkata-kata. Itu satu bukti bahwa Anda dan saya percaya, saudara. Ya, ketika saya mengalami badai keuangan dalam pernikahan kami, saudara, saya down, saya ciut, saya nggak melihat bahwa suami saya mampu membawa saya dan anak-anak kepada satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rasanya jauh sekali, saudara. Saya sudah punya 3 anak, punya hutang yang banyak, cicilan yang banyak. Saya kembali menumpang di rumah orang tua saya, anak-anak saya, saudara. Waduh, tidak ada harapan yang pasti, saudara ya. Bahkan kami gajinya sangat kecil saat itu, saudara, nggak bisa menutupi hutang kami, biaya hidup kami. Lah, tapi apa yang saya lakukan, saudara? Saya belajar tadi, kita sudah dengar sama-sama, diam, dengar, dan percaya. Ketika saya mulai percaya, saudara percaya tidak bahwa Roh Kudus itu mulai memberikan kita arahan, guidance, langkah demi langkah. Dan saudara jangan langsung mau dibuka semua caranya dari A sampai Z. Roh Kudus itu menuntun kita langkah demi langkah. Contoh hal-hal kecil, saudara, hari-hari. Ketika saya lihat dompet suami saya kosong, saudara, Roh Kudus bilang, jangan pernah lagi kamu ngomong di mulutmu bahwa kamu dapat musibah. Mulai hari ini katakan, aku dapat berkat. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya ambil dompet suami saya yang kosong dan saya tepok, saudara. Penuh.
penuh, dalam nama Tuhan Yesus penuh. Suamiku diberkati, suamiku berkelimpahan, suamiku suami yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab, apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Saya langsung katakan seperti itu, saudara. Lalu apa yang terjadi ketika saya tepok-tepok dompet suami saya dan saya katakan penuh? Apakah langsung penuh? Tentu tidak, saudara. Ketika saya percaya, saya mempraktekkan dengan saya berkata-kata, iman saya diuji. Saya tetap mendapati dompet suami saya kosong, saudara. Tapi apakah saya berhenti? Orang yang beriman tidak akan patah semangat, tidak akan bisa menyerah, saudara. Dia akan terus mempraktekkan imannya. Berkata-kata di sini pada waktu kita percaya, kita beriman, bukan seperti kita membaca mantra, saudara, komat kamit gitu ya. Seperti mungkin saudara dengar kesaksian seseorang, oh dia dapat mujizat kesembuhan karena dia berkata sembuh, penyakitku sembuh. Lalu saudara, tanpa saudara dapatkan pengertian, saudara ikut-ikutan dia, tapi kok ternyata tidak sembuh. Kenapa? Karena iman setiap orang beda-beda. Anda gak bisa nebeng iman orang lain. Anda mesti dapatkan iman dari dalam diri Anda sendiri. Makanya tadi Anda mesti dengar apa yang Tuhan katakan. Saya dengar Tuhan katakan di hati saya dengan jelas bahwa mulai saat ini jangan pernah ngomong lagi di mulutmu bahwa kamu dapat musibah, tapi kamu dapat berkat. Jadi pada waktu suami saya tidak punya uang, saya berkata, kita dapat berkat sayang. Tuhan memberkati pernikahan kita. Kita akan diberkati dan memberkati banyak orang. Saya berubah, saudara, walaupun kenyataannya dompet suami saya tetap kosong. Walaupun kenyataannya saya dan suami juga masih punya hutang, saudara, dan kita belum bisa bayar saat itu. Tapi apa yang berubah? Karena saya percaya iman saya bangkit. Dan perkataan saya juga menciptakan satu keadaan yang membuat satu perubahan di dalam keluarga saya, saudara. Dan bahkan ketika saya naik mobil berdua suami saya, saudara ya, Roh Kudus tuntun di hati saya, katakan kepada suamimu bahwa kamu bangga menikah dengannya. Aduh, saudara, waktu saya praktekkan, sayang, aku bangga menikah sama kamu. Apa yang terjadi? Hati saya, diri saya mencemooh diri saya sendiri. Alah, bangga apa kamu menikah sama dia? Emang dia bisa kasih apa sama kamu? Bukannya kamu menikah sama dia menderita? Bukannya kamu menikah sama dia nggak bahagia? Waduh, saudara, diri saya sendiri mencemooh diri saya, saudara. Tapi apa yang saya lakukan? Dalam nama Yesus saya katakan, saudara, saya tatap wajah suami saya dan saya katakan sama dia, sayang, aku bangga menjadi istrimu. Aku bersyukur memiliki suami seperti dirimu. Karena Tuhan yang sudah mempersatukan kita dan tidak ada satupun yang dapat menceraikan kita kecuali maut, saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara dan Anda percaya dan Anda perkatakan, itu bukan hanya sekedar perkataan sia-sia, omong kosong, saudara. Itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, jangan asal ngomong. Kalau saudara percaya, kalau saudara orang beriman, buktikan apa yang saudara katakan sehari-hari dalam saudara menghadapi badai hidupmu. Saya praktekkan itu, saudara. Saya belajar juga dari ibu saya. Ibu saya namanya Ibu Wanda Sujak. Di tengah satu goncangan yang terjadi atas kehidupan keluarga kami, papa saya pergi meninggalkan mama saya 14 tahun. Ya, papa saya almarhum Bapak Roni Sujak, saudara. Badai kehidupan orang tua saya, waduh, luar biasa, saudara. Udah pernikahan hancur, keuangan hancur, anaknya 4-4 nih hancur, saya dan ketiga adik saya hancur. Kita narkoba, kita free sex, saudara. Kita gak punya masa depan, kita dikutuki banyak orang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya belajar dari mama saya. Dia selalu katakan kepada saya seperti ini, saudara. Sandy, satu hari papa kamu pasti kembali. Keluarga kita pasti dipulihkan. Wah, mama saya katakan itu berkali-kali sama saya sejak saya kecil, saudara. Ya, dan waktu saya mencemooh mama saya, alah, mana mungkin, Ma, papa gak akan pernah kembali. Mama jangan mimpi. Tapi mama saya tetap dengan tekun perkatakan perkataan imannya. Papa kamu pasti akan kembali. Keluarga kita pasti akan dipulihkan dan kita akan sama-sama melayani Tuhan. Dan satu kali mama saya juga berkata kepada saya, Sandy, kamu dengar bahwa satu hari Sandy, Mervin, Reiki, Hesky, itu nama ketiga adik saya, ya, kalian semua berempat pasti akan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dan akan melayani Tuhan. Saya langsung ngomong spontan di hadapan mama saya, amit-amit jabang bayi, najis gue jadi pendeta. Ya, saya dulu perokok 4 bungkus, hidup saya kehidupan malam. Ya, tiap malam ke diskotik, free sex, hubungan saya dengan orang tua saya hancur berantakan, adik-adik saya semua hancur. Mama saya asal ngomong aja mau jadi pendeta, mana mungkin, ya saudara ya. Tapi Tuhan itu menghargai iman Bapak Ibu. Ketika mama saya terus katakan, Sandy, Mervin, Reiki, Hesky jadi hamba Tuhan. Anda tahu hari ini saya dan ketiga adik saya benar-benar jadi hamba Tuhan. Kami berempat melayani Tuhan sampai anak-anak kami pun melayani Tuhan, saudara.
Kalau Anda percaya, tanda bahwa Anda percaya adalah Anda mulai memperkatakan firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada Anda. Itu spesifik, Bapak Ibu, nggak bisa ditiru-tiru. Allah kita tuh pribadi. Dia datang ke saya beda sama dia datang ke Anda, karena Anda dan saya pun berbeda, unik, pribadi. Makanya jangan suka saudara dengar kesaksian orang terus 100% Anda ikuti. Ya, Anda contoh, oh saya ikut dia deh. Ya, apa yang terjadi itu pasti akan berbeda. Orang Tuhan ngomongnya ke dia bukan ke Anda ikut-ikutan. Jangan jadikan pengalaman rohani seseorang patokan untuk Anda ikuti 100%. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, Anda harus cari sendiri suara Tuhan yang berbicara kepada kehidupan Bapak Ibu, sehingga Anda imannya tidak iman nebeng, sehingga Anda imannya bukan iman ikut-ikutan, tapi iman Anda pure, iman yang dibangun dari dalam hati Anda yang percaya kepada firman Tuhan. Dan ketika Anda mulai praktek, tanda Anda percaya, Anda perkatakan firman Tuhan itu, maka Anda akan melihat hidupmu akan berubah, pernikahanmu akan berubah, saudara, keuanganmu akan berubah, kesehatanmu akan berubah. Kenapa? Karena engkau memperkatakan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Apa yang Tuhan katakan berbeda dengan apa yang manusia katakan. Tuhan kita Allah yang menepati janji, Dia tidak pernah berdusta, saudara. Kalau Anda percaya, Anda memperkatakan dan terus bertekun di dalam iman Anda tidak goyah, Anda akan melihat Tuhan akan berkarya atas hidup Anda. Hidup Anda tidak akan pernah menjadi sama lagi. Saya mengalami, saudara, makanya saya berkhotbah ini bukan karena teori. Saya ngalamin, saya tahu apa artinya hidup susah. Saya tahu apa artinya tidak punya uang. Saya tahu bagaimana perasaannya banyak hutang gak enak, saudara. Saya tahu, saudara, gimana rasanya, saudara, selama 3 tahun saya gak bisa tidur. Jantung saya berdebar-debar, saudara. Waduh, keringat dingin. Saya begitu takut, bahkan saya pernah, saudara, 3 bulan dipeluk maut. Ingin mati rasanya, saudara. Saya tahu apa itu rasanya, bergumul, takut, khawatir. Bukannya saya tidak tahu, saudara, saya tahu. Ya, tetapi ketika saya diam, saya dengar dan saya percaya, saya mulai menjadikan firman Tuhan sebagai gaya hidup saya, menjadi hidup. Wow, luar biasa, saudara. Roh Kudus dengan cara yang ajaib akan menuntun kita step by step. Ingat, step by step. Pastikan firman Tuhan yang menguasai pikiran Anda. Firman Tuhan yang menguasai pikiran Anda. Ketika Anda mengizinkan firman Tuhan menguasai pikiran Anda menang. Anda bisa mengatasi semua badai persoalan hidupmu, pernikahanmu, keuanganmu, kesehatanmu. Bahkan Anda memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Diam, dengar, dan percaya. Mari Bapak Ibu, saya percaya apapun keadaan Bapak Ibu hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, walaupun saat ini kau belum tahu bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya, tapi percayalah ketika Anda diam saat ini, Anda tenangkan hatimu dan Anda mendengar suara Tuhan dan Anda percaya, dan bukti Anda percaya, Anda memperkatakan firman Tuhan itu yang Anda dengar, dan Anda akan melihat hidup Anda akan mengalami perubahan. Hari ini mari buka hatimu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Kalau ada di antara Bapak Ibu, engkau ingin didoakan secara khusus, saudara, hari ini, engkau sedang tidak tahu arahnya, engkau melihat jalan hidupmu begitu gelap, tidak ada masa depan. Saya percaya hari ini Roh Kudus berbicara di hati saudara. Dia ingin menuntunmu dan membawamu keluar dari setiap persoalan hidupmu. Dia akan memberikan jalan langkah demi langkah. Kau tidak akan lagi mengalami kebingungan, kau tidak akan lagi mengalami keputusasaan, karena Roh Kudus datang hari ini menghampirimu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini kau berbicara atas setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami menghadapi masalah kami dengan panik, kami banyak ngomong, kami Tuhan tidak mau mendengarkan firman-Mu, kami asal-asal saja ketika kami mendengar firman, dan bahkan kami tidak percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat. Kami sadar Tuhan, ketika kami menghadapi masalah kami, Kau mau kami belajar diam, belajar tenang, untuk kami dapat mendengar suara-Mu, dan kami mempraktekkan iman kami dengan memperkatakan janji-Mu setiap hari Tuhan. Bukan sekedar ikut-ikutan orang lain, tapi Kau berbicara secara pribadi di hati kami hari ini. Bapak Ibu, pastikan hari ini Kau mendengar tuntunan Tuhan secara pribadi. Roh Kudus berbicara di hatimu. Dia menuntun langkahmu. Dan ketika engkau dengar, engkau lakukan, engkau percaya dan engkau mempraktekkan, memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari dalam hidupmu. Saat ini juga kuasa firman Tuhan itu dahsyat. Kebenaran firman Tuhan yang Anda dengar, yang Anda percayai, itu akan mengubah hidupmu, memerdekakan hidupmu dari setiap belenggu ikatanmu. Hari ini bebas
Setiap kepanikan, kekhawatiran, ketakutan yang mencekam, yang mengikat hidupmu, dilepaskan dalam nama Yesus. Engkau menerima damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus yang menaungi hati dan pikiranmu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin.